Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi ketiga teori bioremediasi mengenai biodegradasi petrol hidrokarbon. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Fatih Saud Armandika dengan nomor mahasiswa 1901107033. Saya Fatimah Nisa dengan NIM 19010704. saya Farida Safira Sifana dengan NIM 1902070053. Saya Anggita Dwi Puspita, nomor induk mahasiswa 190207055. Saya Indra Anissa, NPM 1902070071. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Peda Sifana. Saya dari TPPL 2C dengan NIM 1902070053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga teori bioremediasi yang diampu oleh dosen Pak Oto Prasadia SPI MSI. Pada materi ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai biodegradasi petroleum hidrokarbon. Materi ketiga kali ini terdiri dari 3 sub pembahasan. Yang pertama, karakteristik tumpahan minyak pada air dan juga tanah. Yang kedua, biodegradasi petroleum hidrokarbon. Dan yang ketiga adalah biodegradasi pada fraksi minyak mentah. Sebelum masuk pada sub pembahasan materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari petroleum itu sendiri. Petroleum secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari 2 kata, yaitu petra dan juga oleum, yang berarti batu minyak atau minyak mentah berupa hidrokarbon yang terdapat pada bebatuan sedimen dan juga terdapat dalam bentuk cair, semi padat, maupun gas. Nah, secara kimia, minyak tersebut merupakan campuran senyawa hidrokarbon yang sangat kompleks dan hanya sebagian kecil yang mengandung nitrogen, oksigen, dan juga logam. Minyak mentah akan diproses melalui proses distilasi, konversi, dan juga finalisasi produk. Adapun untuk bensin, minyak tanah, minyak diesel, dan juga bahan bakar jet itu merupakan sumber bahan bakar terbesar dari energi kimia dan merupakan bahan dasar dalam pembuatan plastik, pakaian, pupuk insektisida, dan juga karet sintesis. Selanjutnya, jika ditinjau dari sifat kelarutannya ataupun polaritasnya, minyak mentah dapat dibagi menjadi atau dipisahkan menjadi fraksi alifatik, aromatik, resin, dan juga aspal. Meskipun mereka telah dipisahkan, mereka tetap mengandung senyawa hidrokarbon yang sangat kompleks. Adapun secara struktur kimianya, untuk fraksi alifatik dipisahkan menjadi alkana atau parafin dan juga sikloalkana. Nah, kemudian untuk struktur kimia dari alkana itu dapat berupa garis lurus maupun bercabang dengan formula CnH2n+2 seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 1 dan juga pada gambar nomor 2, di mana untuk gambar nomor 1 itu menunjukkan struktur kimia alkana dengan garis lurus ataupun rantai lurus atau N-octadecana. Sedang untuk gambar yang kedua itu menunjukkan struktur kimia alkana yang bercabang atau kristen. Nah, sedangkan untuk struktur kimia dari sikloalkana itu terdiri dari 1 atau lebih cincin atom karbon seperti pada gambar nomor 3 dengan formula CnH2n. Adapun untuk senyawa aromatik sendiri itu paling tidak memiliki 1 atau 2 buah
cincin bensin seperti yang terdapat pada gambar nomor 4 dan juga 5, di mana untuk gambar nomor 4 sendiri itu merupakan senyawa aromatik yang memiliki satu buah cincin bensin. Dan untuk gambar yang kelima itu menunjukkan senyawa aromatik yang memiliki lebih dari 2 buah atau beberapa cincin benzen atau yang disebut dengan polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH. Nah, untuk struktur kimia aromatik sendiri itu sangat bervariasi, mulai dari yang memiliki berat molekul ringan itu memiliki kurang dari 5 cincin benzen sampai dengan yang memiliki berat molekul berat, yaitu aromatik yang memiliki lebih dari 5 cincin benzen. Sedangkan untuk resin sendiri itu tersusun dari senyawa nitrogen, sulfur dan juga oksigen atau juga bisa disebut dengan fraksi NSO. Adapun aspal itu merupakan fraksi yang sangat kompleks dan banyak digunakan sebagai bahan pembuat jalan. Aspal sendiri sangat sulit untuk terurai dikarenakan luas permukaan yang sangat rendah ataupun kecil. Nah, untuk resin dan juga aspal itu juga sulit untuk dianalisis, dan informasi mengenai biodegradability-nya dari senyawa penyusunnya juga sangat minim. Selanjutnya untuk fraksi alifatik dan juga aromatik itu termasuk dalam fraksi nonpolar, sementara resin dan juga aspal itu termasuk dalam fraksi polar non-hidrokarbon. Nah, senyawa alifatik sendiri itu merupakan senyawa yang paling banyak terkandung dalam minyak mentah dan aromatik itu menempati urutan kedua setelahnya. Adapun komposisi suatu fraksi dalam minyak mentah tergantung dari kualitas minyak mentah tersebut. Nah, semakin baik kualitas minyak mentah itu menunjukkan bahwa kandungan dari fraksi ataupun aspalnya itu semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggita Dwi Puspita. Terima kasih. Kemudian, saya akan melanjutkan materi dari Sorinisa Firdaus Ivana. Dengan materi yang akan saya bahas yaitu tentang karakteristik tumpahan minyak pada air dan tanah. Disusun oleh saya sendiri, Anggita Dwi Puspita. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang kejadian tumpahan minyak. Kejadian tumpahan minyak merupakan permasalahan yang cukup serius di industri perminyakan karena dapat menyebabkan berbagai permasalahan dan pencemaran lingkungan. Tumpahan minyak berupa petroleum hidrokarbon merupakan jenis kontaminan yang paling serius mencemari lingkungan baik pada air dan tanah. Menurut Owen et al. Tahun 2007, yaitu ceceran minyak mentah yang mengkontaminasi tanah dan air memiliki karakteristik yang unik. Pemahaman karakteristik ceceran minyak pada daerah yang terkontaminasi penting dalam pemrograman bioremediasi agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Menurut Owen et al. Tahun 2007 tentang karakteristik tumpahan minyak pada air dan tanah. Pada air, yaitu memiliki karakteristik yang pertama, bergerak dengan cepat pergerakannya dipadu angin dan laut, atau gelombang air. Dan yang kedua, menyebar dan meluas berjalan dengan waktu pada permukaan air. Yang ketiga, lokasi tercemar sulit dilokalisasi. Dan yang keempat yaitu dekomposisi dan emulsifikasi berjalan secara dinamis yang menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia. Dan karakteristik tumpahan minyak pada tanah yang pertama yaitu pergerakannya perlahan bahkan relatif statis. Kedua, mudah dilokalisasi atau dikumpulkan. Yang ketiga, lokasi penyebaran sempit dan sangat mudah diidentifikasi. Keempat, minyak tipe tertentu menyebar pada lapisan tanah dan membentuk genangan. Kelima, penurunan konsentrasi kontaminan melambat setelah 24 jam. Slide berikutnya yaitu minyak mentah memiliki kepadatan yang berbeda-beda, mulai dari yang cair, kental, dan mendekati padat. Nilai kepadatan minyak mentah ditentukan oleh API atau American Petroleum Institute dengan satuan gravity dengan nama seperti derajat. Menurut spek tahun 2007 yaitu minyak mentah memiliki nilai kepadatan yang berbeda-beda. Seperti yang pertama yaitu air. Air memiliki API gravity 10. Yang kedua, very light crude.
minyak mentah yang memiliki api graviti di bawah 10 akan tenggelam di dalam air. Yang ketiga, light crude. Minyak yang memiliki api graviti di atas 40 disebut minyak mentah yang ringan atau light. Kemudian yang keempat, heavy crude. Minyak yang kurang dari 17 disebut minyak mentah yang berat. Dan yang terakhir yaitu heavy sour crude, minyak yang berwarna hijau kecoklatan menuju kehitaman dengan kisaran api graviti 45-17. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Khairunisa. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa, mahasiswa semester 3 dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Saya dari kelas Lingkungan 2C dengan NPM 19010704. Di sini saya akan memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa, yaitu akan menjelaskan mengenai materi bioremediasi dengan dosen Paku Bapak Oto Prasadi, SPI MSI. Jangan lupa sebelumnya untuk like dan komen ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik tumpahan minyak pada air dan tanah yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Anggita Dwi Puspita. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai biodegradasi petroleum hidrokarbon. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari biodegradasi, yang kedua pengertian dari petroleum itu sendiri, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai materi inti mengenai biodegradasi petroleum hidrokarbon, dan yang keempat saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Ini ada gambar mengenai biodegradasi petroleum hidrokarbon. Berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan dari Wikipedia, bahwa biodegradasi adalah proses di mana bahan organik diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh organisme hidup. Istilah yang sering digunakan dalam kaitannya dengan ekologi, pengelolaan sampah, dan lingkungan proses pengobatan atau bioremediation. Fenomena biodegradasi sendiri sangat penting untuk lingkungan yang harus bebas dari sampah dan limbah untuk membuat jalan bagi kehidupan baru. Secara umum, biodegradasi atau penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme dapat terjadi apabila terjadi transformasi struktur sehingga terjadi perubahan integritas molekuler. Proses ini berupa rangkaian reaksi kimia enzimatik atau biokimia yang mutlak memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai arti dari petroleum. Petroleum berasal dari bahasa Inggris yaitu petroleum atau petrus yang berasal dari bahasa Latin yang artinya karang, sedangkan oleum yang artinya minyak. Petroleum memiliki warna yang bermacam-macam, terdapat di lapisan atas bumi, merupakan campuran hidrokarbon dan zat lainnya, berdasarkan Wikipedia. Mikroba yang terdiri dari jamur dan bakteri sudah lama teruji serta mempunyai kemampuan dalam mengurai polutan kelompok senyawa organik. Jamur ditemukan dan bertahan hidup sekitar 5.300 tahun yang lalu, hasil Winter Ebner tahun 1994. Pada ekosistem, jamur adalah mikroba yang berperan sebagai dekomposer utama polimer dari sampah tanaman, misalnya selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Jamur melakukan kegiatan penguraian atau dekomposisi dan berlanjut pada proses mineralisasi, mengeluarkan dan menyimpan beberapa elemen ion. Jamur juga mencapai keberhasilan untuk membuang, mengurai, dan mineralisasi senyawa fenol, petroleum hidrokarbon, PAH, zat pewarna, dan beberapa substrat lainnya, SING tahun 2006. Dan di samping saya ini terdapat gambar dari Fusarium oxysporum.
Sekitar lebih dari 190 genera jamur dan bakteri memiliki kemampuan dalam penguraian petroleum hidrokarbon menurut Prince Walters tahun 2007. Beberapa di antaranya memiliki rentang penguraian hidrokarbon yang luas, namun tidak jarang hanya terbatas pada spesifik hidrokarbon tertentu. Sebagian besar dari mereka menggunakan petroleum hidrokarbon sebagai sumber karbon dan energi alternatif dalam menopang hidupnya. Jamur Fusarium sp mampu mengurai ceceran minyak mentah dalam media cair dan tanah. Fusarium sp mampu mengurai minyak mentah pada tipe 1, 2, dan 3, yaitu dalam 1000 ppm atau part per million sebesar 98%, 72%, dan 46% pada media cair bersalinitas 35 ppt atau part per 1000 selama 60 hari. Sementara pada media padat atau tanah organik mampu menguraikan minyak mentah tipe 2 sebesar 60%. Sementara pada media padat yaitu pasir pantai sebesar 49%. Penguraian aspal minyak mentah tipe A dan B yaitu 1000 ppm oleh Pestalothiopsis sp pada media cair sebesar 50% dan 77%. Penguraiannya meningkat pada media cair bersalinitas 35 ppt menjadi 79%, 98%, dan 80% selama 30 hari. Kombinasi kultur Pestalothiopsis sp dan Polyporus sp mampu mengurai aspal minyak mentah tipe A dan C berkonsentrasi lebih tinggi yaitu dalam 30.000 ppm sebesar 63%, 68%, 59% pada media tanah. Polyporus sp mampu mengurai minyak mentah dengan konsentrasi 1.000, 5.000, 10.000, dan 15.000 ppm sebesar 93%, 46%, 37%, 25%, dan 19% pada media cair, sedangkan pada media tanah penguraiannya terjadi sebesar 26% dari konsentrasi awal yaitu 15.000 ppm. Fusarium sp dan Pestalothiopsis adalah jamur yang tergolong non-ligninolitik. Pestalothiopsis sp ternyata mampu memproduksi ligninolitik enzim meskipun pada jumlah yang kecil. Sementara itu, Polyporus sp adalah jamur ligninolitik, di mana aktivitas ligninolitik enzim berada pada jumlah yang besar. Proses penguraian di antara dua tipe jamur tersebut akan berbeda karena reaksi enzimatik melibatkan enzim yang berbeda. Selanjutnya, mengurai minyak menggunakan jamur Fusarium sp. Yang pertama, tanah diseleksi mikroorganismenya untuk mendapat fungi target. Kemudian, dari fungi terdiri dari fotojamur atau Fusarium sp diperbesar. Setelah itu, tumpahan minyak mengandung senyawa berbahaya berbentuk senyawa krisen. Setelah itu, masuk tahap proses penguraian yang diperlukan perlakuan berupa manipulasi lingkungan. Semua diuji pada media tanah dan air, juga pada kondisi salinitas tinggi. Kemudian senyawa antara. Tahap ini merupakan hasil proses penguraian dari senyawa berbahaya menjadi tidak atau kurang berbahaya. Contohnya, perubahan senyawa krisen menjadi katekol. Setelah itu, terurai sempurna, merupakan tahap akhir dari proses bioremediasi di mana senyawa berbahaya terurai menjadi karbon dioksida CO2 dan air H2O. Bakteri Bacillus sp mendegradasi minyak mentah 80-89% dari konsentrasi awal sebesar 5.000 ppm selama 5 hari. Kombinasi kultur Pseudomonas sp dan Bacillus dengan penambahan nutrisi, aerasi, dan bulking agent 10% mampu mengurai minyak mentah sebesar 91% selama 1,5 bulan dari konsentrasi awal 100.000 ppm. Reptomyces sp memiliki kemampuan untuk mengurai minyak diesel sebanyak 98% dari konsentrasi awal 1000 ppm selama 7 hari menurut Balachandran et al. 2012. Ditsa Sinamea Hoyosela
Alatamirensis dan Vibrio aeruginolyticus, yaitu bakteri yang diisolasi dari teluk white yang mengurai minyak mentah sebesar 39% konsentrasi awal 1000 ppm selama 14 hari, menurut Al-Awadi et al. Tahun 2012. Bakteri yang dijelaskan di sini adalah kelompok bakteri aerobik di mana oksigen atau O2 sangat dibutuhkan untuk kehidupan mereka. Dengan demikian, penambahan aerasi akan mampu meningkatkan laju dari penguraian. Teman-teman, di sebelah saya ini terdapat tabel jamur dan bakteri pengurai petroleum hidrokarbon, di mana ada contoh dari mikroba, polutan, media, degradasi, dan pustaka. Contoh dari jamur ada Candida lipolytica dengan polutan minyak, medianya tanah. Kemudian ada pustaka Kulisevskaya et al. Tahun 1995. Kemudian ada Pseudomonas aeruginosa di kilapan dengan polutan minyak mentah 10% dan minyak diesel 2% dan media cair dan degradasi 60% selama 10 hari dan 83%. Kemudian terdapat pustaka Zhang et al. 2011. Kemudian contoh dari bakteri ada Bacillus sp dengan polutan minyak mentah dalam 5000 ppm, medianya cair, degradasi 89-90% dalam 5 hari. Kemudian pustaka Marekesin Skinner tahun 2001. Tabel selanjutnya lanjutan dari tabel yang sebelumnya, yaitu jamur dan bakteri pengurai petroleum hidrokarbon. Di sini ada Dicacinamea, Oyosella alatamirensis dan Vibrio aeruginolyticus dan polutan minyak mentah dalam 1000 ppm, medianya cair. Kemudian ada degradasi 39% dalam 14 hari dan terdapat pustaka yaitu Al-Awadi et al. 2012. Kemudian ada banyak lagi contoh yang lainnya. Untuk keterangan dari bintang 1, data bersumber dari Sing tahun 2006. Untuk bintang 2, mereka tidak memanfaatkan sebagai sumber karbon dan energi. Bintang 3, aplikasi bioremediasi dengan penambahan perlakuan aerasi, nutrisi, dan bulking agent. Kemudian yang bintang 4, data bersumber dari Yemasova et al. Tahun 2007. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai kesimpulan. Yang pertama, petroleum merupakan campuran hidrokarbon dan zat lainnya. Yang kedua, mikroba jenis jamur dan bakteri mampu mengurai polutan kelompok senyawa organik. Yang ketiga, jamur merupakan mikroba yang berperan penting sebagai dekomposer utama polimer. Yang keempat, biodegradasi sangat penting untuk lingkungan yang harus bebas dari sampah dan limbah untuk membuat jalan bagi kehidupan yang baru. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anggi Nur Anissa. Jangan lupa untuk like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biodegradasi fraksi minyak mentah alifatik dan aromatik. Minyak mentah merupakan kumpulan senyawa yang sangat rumit. Berdasarkan kelarutannya, mereka terbagi menjadi beberapa fraksi yaitu alifatik, aromatik, resin, dan aspal. Hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa organik yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen yang tersusun dalam rantai lurus. Struktur cincin bercabang atau non-aromatik. Atom karbon dan hidrogen terkait satu sama lain melalui ikatan kovalen. Alifatik merupakan penyusun utama dari minyak mentah. Senyawa tersebut diklasifikasikan ke dalam senyawa yang bergaris lurus seperti berikut ini. CnH2 plus 2, bercabang CnH2 plus 2, dan siklik CnH2n kurang dari 2. Berikut merupakan bakteri pengurai alifatik.
Selanjutnya ada hidrokarbon aromatik. Senyawa aromatik adalah senyawa organik yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen, yang tersusun dalam struktur cincin dengan elektron pi yang terdelokalisasi. Hidrokarbon aromatik dinamai demikian karena aromanya yang menyenangkan. Hidrokarbon aromatik pada dasarnya struktur siklik. Berikut merupakan contoh jamur pengurai polisiklik aromatik hidrokarbon atau biasa disebut PAH. Dan bakteri pengurai polisiklik aromatik hidrokarbon sebagai berikut. Perbedaan antara hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik. Yang pertama yaitu ada bau. Hidrokarbon alifatik tidak memiliki bau yang menyenangkan, sedangkan aromatik hidrokarbon memiliki bau yang menyenangkan. Yang kedua ada rasio karbon ke hidrogen. Alifatik yaitu bereaksi tinggi, sedangkan aromatik bereaksi rendah. Yang ketiga ada pembakaran. Alifatik terbakar dengan api non-jelaga, sedangkan aromatik terbakar dengan api jelaga. Yang keempat ada tidak jenuh. Alifatik, beberapa karbon alifatik jenuh, sedangkan beberapa karbon tidak jenuh. Yang aromatik, semua hidrokarbon aromatik jenuh. Yang kelima ada delokalisasi elektron pi. Alifatik yaitu tidak ada elektron pi yang terdelokalisasi dalam hidrokarbon alifatik. Yang aromatik ada elektron pi yang terdelokalisasi dalam hidrokarbon alifatik. Yes. Sebabnya ada biodegradasi fraksi minyak mentah, resin dan aspal. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fakih Salahuddin Ahmadika, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, program studi D4 Sarjana Terapan Rekayasa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dengan nomor induk mahasiswa 190107-033. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu biodegradasi fraksi minyak mentah aspal. Apa sih pengertian aspal atau bitumen? Aspal atau bitumen adalah material yang pada temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat, yang bersifat termoplastis dan bersama dengan agregat membentuk material campuran untuk pengerasan jalan. Ada 3 jenis aspal. Klasifikasi jenis aspal berdasarkan asal dan proses pembentukannya. Yang pertama ada aspal alamiah. Aspal alamiah adalah aspal yang berasal langsung dari alam tanpa melewati serangkaian proses pengelolaan yang rumit. Yang kedua, aspal buatan. Aspal buatan adalah aspal yang merupakan hasil sampingan atau residu dari proses destilasi minyak bumi yang diproses dengan metode tertentu yang relatif rumit. Yang tiga, aspal polimer. Aspal polimer adalah aspal yang dihasilkan dari modifikasi antara polimer alam dan polimer sintetis dengan aspal. Berikutnya, fungsi kandungan aspal.
ada 4 fungsi kandungan aspal. Yang pertama, sebagai bahan pengikat supaya aspal tidak terlepas dari permukaan jalan yang disebabkan karena lalu lintas. Yang kedua, sebagai bahan perekat dan pelapis agregat. Yang ketiga, sebagai pengisi ruang yang kosong antara agregat kasar, agregat halus, dan filar. Yang keempat, lapisan sub pengikat atau prime coat adalah lapisan aspal cair yang diletakkan di atas lapisan fondasi sebelum lapisan berikutnya. Kemudian, dalam menguji kualitas aspal terdapat parameter. Yang pertama, penetrasi, yang kedua berat jenis, yang ketiga ductilitas aspal, yang keempat titik lembek aspal atau ring and ball test, yang kelima titik nyala aspal, yang keenam titik bakar aspal. Kemudian materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah biodegradasi fraksi minyak mentah resin. Yang dimaksud resin adalah eksudat getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuhan, yang dimana getah ini biasanya membeku secara lambat maupun cepat, membentuk massa yang keras, sedikit, banyak, dan transparan. Ada 2 sifat-sifat resin, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama sifat fisik, dan yang kedua sifat kimia. Di sifat fisik terdiri dari 4. Yang pertama keras, yang kedua transparan, yang ketiga plastis, yang keempat lembek atau leleh. Sedangkan di sifat kimia yang merupakan campuran dari 1. Asam resina, 2. Alkohol resina, 3. Resinotanol, yang keempat ester, yang kelima resin, yang keenam bebas zat lemak, yang ketujuh sedikit mengandung oksigen dan banyak mengandung karbon. Berikut jenis-jenis resin. Ada 10 jenis resin. Yang pertama, natural oil, yang berfungsi sebagai obat dan juga terapi kesehatan. Yang kedua, ada alkyd, yang berfungsi sebagai cairan yang terdapat di dalam cat dan juga cetakan pada casting. Yang ketiga ada nitrosellulosa, yang merupakan bahan baku utama pembuatan bahan produk yang digunakan untuk keperluan militer dan juga bahan baku utama pada produksi industri lainnya. Yang keempat ada polyester, yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk rumah tangga seperti pakaian dan perekam kaset komputer. Yang kelima ada melamin, yang berfungsi sebagai bahan baku pembuatan mebel dan serta produk lainnya dari kayu. Yang keenam ada silikon,
yang berfungsi sebagai elemen pada perangkat keras komputer dari mikroelektronika dan merupakan bahan utama pembuatan kaca. Lanjutan jenis-jenis resin yang ke-7 ada poliuretan yang berfungsi sebagai bahan pelapis peralatan industri, isolasi temperatur, serta memiliki kelebihan sebagai bahan penyerap suara, dan serta ringan sebagai rigid dan sebagai bahan konstruksi. Yang ke-8 ada selulosik yang berfungsi sebagai pengental, penstabil emulsi atau suspensi dan bahan pengikat, dan senyawa ini banyak digunakan di berbagai industri. Yang ke-9 fluorokarbon yang berfungsi sebagai penghubung atau leader. Penghubung atau leader senat utama ke umpan dan rangkaian pancing. Lanjutan jenis-jenis resin. Yang ke-10 terdapat akrilik yang berfungsi sebagai bahan raputan stainless steel biasa, batu, bingkai motor, dan lain sebagainya. Dan ya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 3 kelas TPPL 2C. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan semoga dapat dijadikan media pembelajaran dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.